si perempuan ngomong kayak gini, bang gue nyium bau anyir. Dia ngomong kayak gitu Bun. Gue bilang anyir kayak gimana, gue gak nyium sama sekali Bun. Gue bilang kayak gitu Bun, gue gak nyium sama sekali. Emang lu nyium? Iya bang, gue nyium bang. Jadi yuk jalan aja yuk, nyusul anak-anak yuk. Jalan lagi. Nah jadi sepanjang perjalanan itu Bun, mata dia tuh bener-bener melotot mulu Bun. Gini mulu nih, melotot gini nih, melotot gini. Dan itu tuh matanya bener-bener merah banget Bun, merah banget matanya. Pada saat itu si perempuan ini lagi kondisi haid Bun, dan dia juga jujur ke gue juga, Ki gue lagi haid gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu, aman kok, gue bakal tanggung jawab sepenuhnya gitu kalau misal lu kenapa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Official. Kali ini gue kedatangan tamu seperti biasanya yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika melakukan pendakian. Seperti kita ketahui, Gunung Salak itu adalah gunung yang sangat angker. Nah, kebetulan narasumber gue ini bersama 7 orang temannya melakukan pendakian pada tahun 2022. Salah satu temannya itu bertemu dengan sosok pramugari Sukhoi. Dan seperti kita ketahui juga, tahun 2012 terjadi kecelakaan Sukhoi, pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Gimana ceritanya? Kita langsung aja ketemu sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Habis olahraga? Habis ya olahraga lah. Habis gym. jalan dari rumah ke sini Gitu. studio, jalan kaki. Jadi nggak macet ya? Agak Bu, aman. Aman. Makasih ya Bang udah mampir ke sini. Siap Bun. Nah, kali ini mau cerita apa nih Bang? Pengalaman pendakian waktu ke Gunung Salak. Gimana tuh? Spill dikit. Itu tuh jadi tuh karena memang teman saya perempuan ini itu lagi dapet Bun. Dia itu pas di tenda dan sepanjang perjalanan itu dia ngomong katanya bobat anyir, dan dia bilang bahwasanya dia tuh lihat pramugari Sukhoi kayak gitu. Dan yang lebih epicnya lagi, jadi sekitar jam 2 malam itu Bun, kita kan tidur adep barengan ya, bertiga gini, satu kepala gini. Nah tiba-tiba yang tengah ini Bun, yang nggak bisa saya sebutin ya namanya ya, dia ini tiba-tiba jam 2 malam ini kepalanya pindah ke belakang dan dia bangunin kita berdua yang di dalam tenda itu. Dia bangunin kita, Ki, lu bangunin gue ya? Demi Allah gue nggak bangunin sama sekali. Dan di situ langsung kita ya tatap-tatapan aja semua kayak gitu. Nah dari situ kita udah benar-benar nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Oke teman-teman, sebelum mendengarkan cerita selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Official. Oke, Bang Rizky, bisa dilanjutkan ceritanya? Oke. Jadi gua akan menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di tahun 2022. Di mana tahun 2022 itu gue masih penasaran Bun sama Gunung Salak. Ini nih baru pertama kalinya Bun ya gue ke Gunung Salak, karena kan memang dari dulu gue tuh ke doktrin bahwasanya Gunung Salak ini kan gunung angker kan. Jadi ke doktrin gitu, rasa penasaran gue itu tinggi lah. Apa gue ke Salak aja ya? Dan kebetulan teman gue ini ngajakin gue Bun, Ki temenin gue yuk gitu. Kemana Bang? Ke Salak. Berapa orang gitu kan? 7 orang, itu yang satu perempuan kan. Gue bawa cewek satu nggak apa-apa ya gitu. Oke nggak apa-apa gitu kan. Nah karena memang puncak Gunung Salak itu topnya ada di Puncak Manik, kita tuh harus lewat pada saat itu lewat Cimelati Bun. Lewat Cimelati. Nah jadi sebelum kita berangkat ke Cimelati itu kita harus mempersiapkan apa aja yang harus kita bawa, entah itu dari peralatan pendakian, entah itu ada sleeping bag, P3K dan segala macam. Nah udah packing segala macam, dan kita juga udah nentuin juga tanggal keberangkatannya. Kalau nggak salah itu di tanggal 29 Agustus 2022, dan dokumentasinya pun masih lengkap Bun ya. Nah kita kebetulan itu 3 motor Bun ya, 3 atau 4 motor kalau nggak salah, 4 motor, dan gue itu berdua sama teman gue itu dari Bojonggede, kebetulan namanya Dani.
Gue jemput dia dulu bun ke Bojonggede. Jadi dari rumah gue itu sekitar jam 9 malam gue jemput ke rumahnya dia. Jadi tuh memang janjiannya tuh di Cibinong bun. Karena memang Gunung Salak via Cimelati ini kita harus lewatin kota dulu kan, lewat kota Bogor. Nah, gue jemput si Dani tuh, gue berangkat. Dan lu di mana? Sebelumnya kan gue kontak-kontakan dulu. Dan lu di mana gitu? Gue di rumah Ki. Lu udah siap belum? Udah siap. Oke, gue OTW ya gitu. OTW. Gue naik motor tuh bun dari Depok buat ke Bojonggede. Nah, sepanjang perjalanan dari Depok buat menuju ke Bojonggede itu aman-aman aja bun. Karena kan memang dari Depok ke Bogor nggak terlalu jauh kan. Karena memang rumah gue tuh perbatasan antara Bogor dengan Depok. Nah, tiba di rumahnya si Dani ini itu tuh sekitar jam 10 malam ya bun, jam 10 malam karena kan sejam doang dan kebetulan pada saat itu memang nggak macet. Di situ Dani langsung bilang sama gua, Ki berangkat sekarang gitu. Dia nih bocah udah pada nunggu di Cibinong gitu kan. Ya udah yuk kita berangkat jam 10 malam. Nah dari Bojonggede buat ke Cibinong itu nggak terlalu jauh bun, itu sekitar 30 menitan doang dah. Jalan kita naik motor, nah tiba di tempat titik kumpulnya kita sebelum awal pendakian itu bun. Itu tuh di pom bensin bun ya. Jadi tuh kalau misalnya kita mau ke Cibinong lurus terus, nah kita ketemu sama flyover tol. Nah di flyover tol tuh maju lagi dikit, itu sebelah kiri ada pom bensin. Nah titik kumpul kita tuh di situ. Nah kita udah sampai di situ dan kita juga salam-salaman dulu sama teman-teman di sana, salam-salaman. Ayo kita langsung berangkat atau gimana gitu kan? Ya udah yuk kita langsung berangkat aja. Nah berangkat lah bun, kita kan dari Cibinong itu buat ke Cimelati itu kan agak jauh bun ya, sekitar sejam setengah lah. Kita jalan tuh naik motor bareng-bareng dan kebetulan pada saat itu memang itu hari weekday bun. Itu tuh Jumat kalau nggak salah ya, Jumat. Kita jalan buat menuju ke base camp Cimelati itu masih aman-aman aja bun. Jadi sebelum sampai base camp Cimelati itu benar-benar jalurnya itu ekstrim banget bun. Ekstrim dalam artian memang jalur itu belum tertata rapi. Masih batu-batuan gitu, jalurnya juga ya mungkin karena memang dari warga lokal situ nggak mau benerin atau gimana, saya nggak tahu, kurang tahu juga bun ya. Atau mungkin dia pengen kayak gitu, toh gitu aja mungkin dari alamnya sendiri gitu kan. Nah jalan tuh lewatin batu-batuan dan kondisi pada saat itu memang gelap banget bun, nggak ada penerangan gitu loh. Nah kita sampai akhirnya kita jalan terus. Nah sampailah pada saat itu di tahun 2022 itu base campnya masih di musola bun, di musola. Jadi pas naik ada portal tuh, di sini ada sapam, kita ngambil kanan nanti ke kanan lagi turun ke bawah. Nah kita sampai di musola. Nah sampai di musola itu di base camp Cimelati itu kita sampainya jam 12:30 malam. Dan di situ juga ada beberapa rombongan pendaki dan kita juga sapa-sapaan dulu kan, nanya-nanya, Mas mau ngecamp atau mau tektok gitu. Oh saya mau ngecamp mas gitu. Berangkat jam berapa mas? Ya biasa jam 6 pagi lah gitu. Nah kita ngobrol-ngobrol di situ. Nah kita juga harus mempersiapkan nih dari estimasi waktu, estimasi perjalanan, terus juga perlengkapan peralatan pendakian apa aja yang harus kita bawa, terus dari manajemen logistik juga harus kita mempersiapin semua. Nah pada malam itu kita berdiskusi bareng-bareng ngomongin soal 4 hal ini. Setelah kita ngomongin itu udah kelar, akhirnya gue bilang sama anak-anak, ayo kita istirahat besok kan, karena memang Gunung Salak ini kan bukan ya gunung 2000 tapi tingkat keekstrimannya ya 2 kali lipat lah bun gitu. Dan malam itu memang suasana di Gunung Salak itu bun, di base camp itu nah suasana creepy banget di Cimelati itu karena memang minim penerangan sih bun. Kalau menurut pribadi saya bun, karena memang di situ nggak banyak rumah bun, kayak musola. Terus sebelah sini ada villa lagi, jadi turun ke bawah itu tuh benar-benar kebon semua udah bun gitu. Dan di situ gue juga agak mental tuh agak down bun ya pertama-tama, karena kan memang Gunung Salak ini banyak banget tragedi ya bun ya. Entah itu dari tragedi Sukhoi tahun 2012, tragedi TP4 tahun 1987, dan tragedi 2007 itu yang Kawaratu bun. Nah dari situ juga gue mikir kan, wah mental gue nih dihajar banget kan, apa gue bisa ya naik Gunung Salak ya gitu kan. Di situ juga gue masih 50-50 bun, 50-50. Buat nggak ya Bismillah aja lah gitu kan. Nah akhirnya gue istirahat tuh bun, istirahat. Nah pagi tiba itu sekitar jam 5:30 pagi. Gue bilang sama anak-anak jangan lupa pada sarapan dulu ya. Akhirnya sarapan, anak-anak 5:30. Terus kita packing barang-barang lagi, jangan sampai ada yang barang ketinggalan gitu kan. Karena memang pada saat itu bulan Agustus September itu kadang hujan kadang enggak bun.
kita masih nggak bisa memprediksi bahwasanya cuaca di alam tuh seperti apa gitu kan. Nah udah packing dan segala macam, anak-anak juga udah pada makan semua. Kita anak-anak udah nyiapin barang-barang semua. Terus juga anak-anak gue suruh bilang baterai ada yang ketinggalan nggak gitu, baterai headlamp sama baterai tenda gitu. Aman Ki, semua aman. P3K aman kan, aman semua. Udah pada bawa ponco kan, bawa semua aman. Habis itu kita berdoa bun, berdoa buat keselamatan kita sendiri. Barulah kita start itu sekitar 6:30 pagi dari base camp Cimlati buat ke pos registrasi Gunung Salak via Cimlati. Kita jalan dan rombongan itu kebetulan pada saat itu 7 orang bun, 1 perempuan. Kita jalan dari base camp Musola Cimlati itu jalan buat menuju ke pos registrasi. Jadi dari pos dari base camp Cimlati yang Musola itu menuju ke pos registrasi itu jalannya udah mulai menanjak bun, dan peluran juga. Dan kiri kanan kita bisa lihat ya, kiri itu hutan, kanan itu ada jurang, dan sebelah sana ada punggungan lagi, dan di bawahnya itu jurang lembah lah bun. Kita jalan-jalan, di perjalanan masih aman-aman aja, belum ada kendala apapun. Jalan, akhirnya kita sampai di base camp registrasi Cimlati itu sekitar jam 7 pagi. Itu setengah jam doang lah bun. Nah jadi memang gue pada saat itu bawa beban yang lumayan berat bun ya, bahwasanya kan gue harus backup si perempuan ini kan, yang teman gue bawa ini. Gue bawa carry tuh 2 kali lipat lah bun, beratnya kan. Nah di situ gue urus registrasi dan segala macam. Pada saat itu 2022 itu registrasi masih sekitar 17.000 sampai 20.000 bun. Gue registrasi, pada saat itu gue jadi ketua rombongan kan, gue tulis semua. Nah udah selesai registrasi, kita kan ada warung tuh bun ya di base camp Cimlati tuh ya, di registrasinya kita bungkus nasi dulu buat nanti di pos 2 tuh kita makan. Nah jalan lagi nih, udah selesai semua, terus kita udah bungkus nasi juga, kita jalan. Nah jalan dari pos registrasi buat menuju ke pos 1 Gunung Salak itu lumayan udah mulai nanjak banget bun, nanjak banget. Jalan naik ke atas. Pada saat itu si perempuan ini lagi kondisi haid bun, dan dia juga jujur ke gue juga, Ki gue lagi haid gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu, aman kok, gue bakal tanggung jawab sepenuhnya gitu kalau misal lu kenapa-napa. Ya udah makasih ya, dia ngomong kayak gitu. Gue jalan lagi, akhirnya kita sampai ketemu pertigaan tuh bun, ada pelangnya. Kalau ke kanan ini ke Curug Citaman kalau nggak salah, kalau ke atas tuh ke jalur pendakian. Kita jalan aman-aman aja, belum menemukan hal yang kita duga-duga bun. Jalan kalau misalnya dari pertigaan itu buat menuju ke pos 1 itu udah masuk tanah bun, dan banyak hutan-hutan pinus. Dan pada saat itu memang kabut langsung turun bun, kabut turun. Ya kita tahu lah bahwasannya Gunung Salak kan memang hutan hujan tropis ya bun, bahwasannya hutan hujan tropis ini juga memang kelembapannya tuh masih kuat banget lah. Wah kita juga di Salak juga nggak bisa memprediksi bun hujan atau enggak gitu kan. Di Salak kan kadang musim panas, dia kadang hujan. Ya kita nggak tahu lah, hutan hujan tropis bun. Nah kita jalan lagi tuh dari yang pertigaan itu menuju ke pos 1, jalan masih aman-aman aja, nggak ada kendala apapun. Di situ posisi gue pada saat itu bagian depan bun ya, bagian depan, dan paling belakang tuh yang nggak bawa apa-apaan. Kita jalan lagi, di perjalanan tuh masih aman-aman aja. Nah sampailah kita di pos 1. Di pos 1 ini kita sampai di 8:30 pagi bun. 8:30 pagi. Di situ kita istirahat dulu. Anak-anak pada ada yang ngopi, ada yang bakar rokok, dan situ kita juga bercengkrama lah, cerita-cerita perjalanan kita sebelumnya ke Gunung Salak ini. Ya di situ asik-asik aja lah bun, belum ada kendala yang kita nggak duga-duga kan. Masih aman-aman aja ya, asik-asik aja ya, normal-normalnya pendakian gitu kan. Nah anak-anak udah pada selesai ngopi, selesai ngerokok juga. Akhirnya kita lanjut lagi nih bun buat menuju ke pos 2. Jarak dari pos 1 menuju ke pos 2 itu tuh sekitar sejaman atau 45 menit lah, tergantung kondisi fisik kita masing-masing. Kita kan kalau di alam tuh nggak bisa menentukan bun ya, kalau misalnya jarak dari pos 1 ke pos 2 tuh deket 20 menit. Kita kan nggak tahu kan fisik kita bun ya, entah itu kita kurang fit atau gimana pun. Nah kita jalan dari pos 1 menuju pos 2. Di kontur medan dari pos 1 menuju ke pos 2 itu tuh udah mulai terjal, dan itu jalan udah mulai agak setapak bun. Jadi tuh kiri kanan tanah, di sini ada jeglongan tengah tuh.
dan kiri kanan hutan, dan pada saat itu masih sama bun, kondisinya masih kabut. Kita jalan lagi, di situ kita ketemu sama satu rombongan. Di situ gue bilang doang, permisi ya mas gitu. Oh iya mas, silakan mas. Mau ngecamp atau TikTok mas? Ngecamp mas ya gitu kan. Mau camp di pos berapa gitu? Paling ya di pos 3 gue bilang gitu kan. Nah jalan lagi menuju ke pos 2. Sampai di pos 2 itu sekitar setengah 11 siang bun. Di situ di pos 2 itu bisa banyak buat diriin tenda bun, banyak space lah buat diriin tenda, karena memang di pos 2 itu luas banget bun. Ya kalau menurut pribadi saya itu di pos 2 itu yang paling gede lah sama di Puncak Maniknya. Jadi pas kita masuk itu landai, nanti turun. Nah di situ kita banyak banget space, dan kita juga ngevlog juga bun, ada vlognya. Nah jarak dari pos 2 menuju ke pos 3 itu tuh nggak terlalu jauh bun. Itu cuman ya sekitar 5 atau sampai 10 menit lah. Di situ kita ngobrol-ngobrol dulu gimana nih, kita mau lanjut lagi atau enggak. Ayo kita lanjut lagi aja ke pos 3 gitu kan, karena kita kan sebenarnya pengen ngejar puncak nih, tapi kan kita nggak tahu bun ya di alam tuh gimana. Akhirnya kita ngecampnya di pos 3 gitu kan. Nah kita jalan tuh dari pos 2 menuju ke pos 3, jalan nggak lama bun. Akhirnya kita tiba di pos 3 itu sekitar 15 menit lah dari pos 2. Gue di situ bilang sama anak-anak, kita mau diriin tenda di mana nih? Mau di puncak atau di pos 3? Dan anak-anak setuju bahwasanya kita ngecamp di pos 3. Jadi pas kita masuk pos 3 itu bun, itu tuh ada beberapa space ya bun ya. Kalau misalnya kita ke kiri tuh ada banyak space ya, sekitar muat 5 tendaan lah. Di atas ada lagi, dan di sebelah kanan juga ada lagi tuh bun. Ya muat 2 tenda lah kalau di sebelah kanan. Akhirnya kita milih bagian yang sebelah kiri bun, karena kan muat banyak kan. Kita ke kiri. Nah di situ kita turunin barang-barang dulu, istirahat dulu kan, ngerokok dulu sebatang. Nah anak-anak ada yang gue bagi tugas, ada yang diriin tenda, ada yang ya bersih-bersih lah, ada yang masak juga. Selesai anak-anak diriin tenda, gue bilang kayak gini bun, kayaknya kita summit aja deh, biar besok paginya kita gak usah summit. Gue bilang kayak gitu kan. Dan anak-anak menyetujui hal itu bun. Yaudah yuk kalau mau summit sekarang aja yuk gitu kan. Nah anak-anak udah pada selesai makan segala macam. Akhirnya gue jalan nih bun, dari pos 3 menuju ke puncak. Dan pada saat itu bun, gue di belakang sama si perempuan yang head ini. Gue jalan kan, anak-anak pada duluan ya, gue jalan berdua sama dia. Dan dia sebelum naik ini, gue briefingin gini bun, kalau misalnya lu kenapa-napa, lihat apa-apa, lu langsung ngomong aja sama gue, gak usah lu tahan-tahan. Oke bang, gitu. Dia jalan. Nah kalau misalnya di Gunung Salak ini bun ya, kontur medan itu dari pos 3 buat ke 4 itu benar-benar parah banget bun. Dan itu jarak yang paling jauh bun. Di Salak tuh dari 3 ke 4 itu benar-benar yang paling ekstrim, karena di situ banyak banget pohon tumbang, terus juga tanjakan yang begini banget lah gitu kan. Jalan lagi. Nah sekitar jam 2 atau setengah 3 sore ini bun, si perempuan ngomong kayak gini, bang gue nyium bau anyir. Dia ngomong kayak gitu bun. Gue bilang, anyir kayak gimana? Gue gak nyium sama sekali bun. Gue bilang kayak gitu bun, gue gak nyium sama sekali. Emang lu nyium? Iya bang, gue nyium bang. Jadi yuk jalan aja yuk, nyusul anak-anak yuk. Jalan lagi. Nah jadi sepanjang perjalanan itu bun, mata dia tuh bener-bener melotot mulu bun, gini mulu nih, melotot gini nih, melotot gini. Dan itu tuh matanya bener-bener merah banget bun, merah banget matanya. Di video ada kok, matanya merah banget dah. Nah jadi ini si perempuan ini bun, dia tuh memang kalau misalnya ada sesuatu yang ganjil itu, dia tuh pasti tertuju sama apa yang dia sensitifin itu. Dia pasti ke arah sono terus sampai 1 menit gitu bun, melototin aja. Udah sini gitu kan. Bang, gue ngeliat pramugari bang. Dia ngomong kayak gitu bun, gue ngeliat pramugari. Udah diemin aja, udah diemin, udah. Aduh, di situ kan gue juga panik juga bun ya, karena memang gue baru pertama kali ke Gunung Salak kan. Gue juga panik juga. Udah yuk kita jalan aja udah, gak usah lu aru-aruin gitu. Bener bang, itu ada di situ. Di mana? Gue gituin lagi kan, karena memang penasaran. Di mana? Itu bang, di pohon bang gitu. Gak ada. Bocah ada yang di belakang gak? Gitu kan, dia ngomong gitu. Bocah udah pada duluan gitu. Ayo kita nyusulin dia, udah yuk, jangan gak usah aneh-aneh lah. Gue takut lu kenapa-napa doang, gue bilang kayak gitu kan. Ayo bang, jalan lagi bang.
jalan lagi, jalan tuh. Jadi tuh memang dia pada saat itu jalannya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat bun, standar lah, standarnya standar capek bun. Jadi berapa langkah berhenti, berapa langkah berhenti, dan dia ngeliat sesuatu yang sensitif langsung dituju gitu kan. Ya gue yang di belakang ya merasa panik juga bun, karena memang pada saat itu kondisinya memang lagi sepi banget pendakian Gunung Salak. Nah jalan lagi. Akhirnya kita sampai di pos 4 itu sekitar jam 5 sore bun. Di situ kita berhenti, kita juga ketemu beberapa pendaki kan. Dan di situ si inisial A ini dia duduk kayak gini bun, duduk kayak gini dan matanya melotot kayak gini. Gue giniin bun, udah nggak usah diliatin gitu. Bang, dia ngomong ke gue, bang turun aja yuk ke camp, gue nggak mau ngelanjutin ke puncak. Ya udah yuk kalau misalnya memang mau turun gitu. Gue udah sensitif banget ini bang gitu kan, badan gue juga lemes banget, ini gue dari tadi sepanjang jalan nyiumin gitu kan, bau anjir, gue nggak kuat bang, gue pengen muntah bang. Kalau misalnya mau muntah ya nggak apa-apa, lu muntahin aja gitu. Jadi setiap dia ngomong gitu kadang gue kasih air bun nih, minum dulu dah biar enakan badannya kan. Nah jadi anak-anak di situ gue briefingin lagi, kayaknya kita memutuskan buat turun semua, nggak boleh ada yang ke puncak, kita naik bareng, turun harus bareng semua. Tapi kalau misalnya emang ada yang mau ke puncak, gue usahain janganlah, udah yuk kita turun aja semua gitu kan. Ya udah oke bang, ayo kita turun bang. Nah akhirnya kita turun bun, kita gagal muncak. Dan pada saat itu kondisi benar-benar udah kabut, udah tebel banget bun. Dan Gunung Salak memang kalau dia tuh sedang menunjukkan jati dirinya tuh jam 4, jam 5an itu serasa maghrib bun. Benar-benar gelap banget. Ya kita bisa kasih tahu lah bun, bahwasannya di Gunung Salak kan memang hutannya tuh benar-benar lebat banget ya bun ya. Lebat banget. Di situ kondisi angin udah kencang banget. Terus akhirnya gue sama anak-anak, yuk kita turun yuk gitu. Dan gue bilang sama anak-anak juga, gue belakang aja, gue jagain si A ini. Yaudah ya. Akhirnya kita turun tuh bun, turun tuh jam 5 sore ya. Jam 5 sore anak-anak udah jauh duluan. Gue berdua sama dia. Gue bilang lah sama si A ini, lu mau di belakang gue atau gue di depan lu gitu. Gue di belakang lu aja deh bang, gue paling belakang gitu. Serius gitu. Gue depan lu aja dah biar gue bisa jagain lu gitu. Gak apa-apa bang, gue lagi pengen di belakang. Ya udah gue jalannya pelan-pelan ya gitu. Yaudah ya, jadi sepanjang perjalanan dari pos 4 ke pos 3 itu tuh gue rapat terus bun sama dia. Nah gue jalan, kondisi udah kabut kan. Dan gue pada saat itu bawa headlamp bun. Dan headlampnya itu gue nyalain yang merah itu, SOS itu. Nah kita akhirnya rapat tuh, jalan rapat. Dia posisi di belakang bun. Dan dia bilang kayak gini ke gue, bang kenapa di belakang gue kayak ada orang bang, seriusan? Gue nengok ke belakang kan, gak ada bang, ini di belakang gue. Jadi tuh dia tuh gak nyeletukin bun ya. Nanti di pos 3 dia baru ngomong, ini bang ada di belakang gue. Dia tuh kesakitan bang. Kesakitan ngapa gitu kan? Kesakitan bang, kesakitan. Dia tuh, jadi tuh dia ngomong di situ bun. Dia tuh posisinya di belakang bun, di belakang. Rambutnya udah kumal banget, mukanya udah hancur banget katanya. Dia bilang bajunya itu penuh dengan ya yang merah-merah itu bun, yang merah-merah. Dia itu minta tolong katanya bun, minta tolong, kesakitan katanya bun, kesakitan. Dan di situ gue bilang sama si A ini, udah yuk kita turun, kita udah ketinggalan jauh sama teman-teman. Yaudah yuk bang gitu, pelan-pelan ya. Tapi dia kesakitan bang, masa kita tinggal? Dia ngomong kayak gitu. Udah nggak apa-apa, lu tinggal aja, nggak apa-apa. Gue akhirnya turun lagi, udah yuk kita cepet turun gitu kan. Turun lagi. Udah lu di depan gue aja deh, gue paling belakang gitu. Yaudah ya. Akhirnya gue di paling belakang tuh jalan lagi. Terus kondisi juga udah semakin gelap banget bun. Gelap, kabut. Terus juga jarak pandang dikit banget bun, dikit banget. Dan pas dia lagi jalan buat turun ke bawah bun, tiba-tiba dia langsung ngomong, bang berhenti bang. Kenapa? Ini bang, yang tadi ikutin kita bang. Dia ngomong kayak gitu, ikutin kita nih bang. Udah yuk jalan lagi aja, udah fokus. Pokoknya kita harus sampai pos 3 tuh, jangan sampai maghrib. Gue bilang kayak gitu kan. Kondisi tuh lagi PMS. Gue bilang kayak gitu kan. Iya bang, ini gimana bang? Udah yuk jalan aja, ayo jalan gitu kan. Gue jalan tuh, akhirnya sama dia udah lewatin. Bang, lu masih nyium bau anjir gak?
kagak nyium apa-apa, gue sumpah. Gue bilang kayak gitu kan. Udah yuk kita jalan aja, jalan gitu. Turun lagi, akhirnya kita turun, terus kondisi udah bener-bener gelap banget Bun, gelap. Udah tuh akhirnya turun ritik-ritik hujan Bun ya, ritik-ritik doang. Akhirnya kita sampai di pos 3 itu jam 6 malam Bun. Di situ akhirnya anak-anak bilang sama gue, lu lama banget kemana aja lu? Wah ini bocah udah kagak bener banget ini, udah apa baik disebutin gitu kan. Ya gue paling posisi paling belakang, ya gue ngerasa mental gue juga kena juga kan, karena gue baru pertama kali ke Gunung Salak kan. Nah akhirnya anak-anak pada pas yang udah sampai itu ada yang masak juga Bun, ada yang bersih-bersih juga. Di situ juga si A ini gue kasih minum dulu. Kebetulan dia tendanya posisinya di paling ujung sana. Dia di sana, terus kan jadi kan rombongan gue tuh ada 3 tenda Bun ya, sebelah pojok, tengah, sama dekat jalanan ini. Dan kebetulan di tenda gue ini paling pertama sini dari jalanan Bun. Nah udah jam 6, di situ anak-anak pada makan dulu, makan, terus juga ada yang ngopi juga. Di situ kita ngobrol-ngobrol. Terus anak-anak ada beberapa tuh yang udah istirahat duluan. Terus gue ngobrol kan berempat tuh, akhirnya gue, Dani sama temennya Dani tuh, sama yang dari tenda di ujung main ke tenda gue. Di situ gue ngobrol berempat. Nah disinilah gue cerita Bun sama yang berempat ini di dalam tenda. Gue tutup tenda kan, cuy gue mau ceritain dong nih, yang tadi gue di belakang gue ceritain kan, itu si A dari tadi pas gue lagi jalan dia ngeliat apa baik cuy, ngeliat inilah itulah. Gue juga di belakang juga panik, ya pantesan lu lama banget gitu kan. Udahlah jangan cerita di sini lah. Dia ngomong, temen gue ngomong gitu kan, udahlah jangan cerita sini lah. Udah emang apa sih, gue bilang kayak gitu kan. Udah selalu baik gitu kan. Nah akhirnya anak-anak udah pada istirahat tuh Bun, yang tenda-tenda sana tuh nih, yang tenda yang satu ini nih, yang temen yang tenda ujung ini akhirnya pulang tuh ke itu. Dan dia pulang pun minta anterin sama gua Bun. Ki anterin gue yuk, kemana? Ke tenda gua sono. Akhirnya gua anterin dong ke sono kan. Udah sono masuk, gua balik lagi kan. Nah jadi sekitar jam 10 malam itu gua tidur Bun. Dan tidur, sebelum tidur itu posisi gua bener-bener ngadep kayak gini Bun. Nih 3 gini nih, kepala nih. Ini ngadepnya bareng ya. Jadi jam 2 malam ini kebangun Bun. Kebangun karena yang tengah ini kepalanya tiba-tiba ada di sini dan dia ngebangunin gua berdua. Ki, Dan, bangun dah. Lu mindahin gua ya? Lah, gua dari tadi tidur. Sumpah. Iya, masa gua dipindahin dah? Di situ gua langsung panik kan Bun, suasana ya panik. Terus gua main plot-plototan sama teman gua. Wah, gimana nih? Udah santai. Lu seriusan, lu pindah kali, emang tidur lu kan emang gerusuk kan, gue bilang kayak gitu kan. Bener cuy, gue dipindahin ini. Nah abis itu kan udahlah santai aja lah. Gue buka tenda tuh, gue ngerokok dulu. Udah cuy, nggak usah ada yang tidur lah, udah kagak beres nih gitu kan. Akhirnya ngerokok tuh. Nah akhirnya gue ke tenda ujung tuh Bun, ke tenda ujung. Dan di situ gue ngobrol-ngobrol kan sama si A ini. Dan dia bilang Bun, dia tuh ngelihat pramugari Sukhoi pas malam di tenda itu Bun. Gue cerita malam-malam itu dia tuh ngeliat sosok pramugari. Dan dia tuh ya di Salak itu banyak deh yang dia lihat. Terus juga emang Bun, di Salak itu kan kalau malam tuh bener-bener sunyi banget Bun. Sunyi dari kayak di Gunung Gede kan masih kedengeran lah suara motor. Dan ini bener-bener gak kedengeran sama sekali Bun. Itu tuh gue cerita di situ sampai jam 4:30 Bun, sampai 4:30 pagi. Terus abis itu juga anak-anak ada yang masak juga. Terus si A ini udah ganti pembalut belum gitu kan? Gue bilang gitu kan. Udah ganti pembalut belum? Udah bang nih, udah ganti. Nah jadi 4:30 ini si Dani ngomong ke gue. Jadi kan abis ngobrol di tenda Bun, balik ke tenda masing-masing. Nah pas balik ini Bun, itu tuh dia ngeliat ke arah ke kanan dan di itu ada sosok perempuan Bun, pakai baju putih. Dia ngomong ke gue langsung, Ki, kepala gue diginiin Bun. Gue gak ngeliat apa-apa. Ayo Ki, jalan. Panik langsung geruduk masuk tenda kan. Nah temennya Dani di dalam tenda, woi lu ngapa sih? Terus si Dani ngomong baru, lu gak ngeliat Ki, tono cewek di luar? Kagak, gue gak ngeliat apa-apaan. Terus si Dani bilang gini, gue ngeliat cewek itu di situ tuh lagi ngapain, gue bilang kayak gitu kan.
lu emang ya lu ada baik lu, dan ya bocah lagi gimana Ki, bocah pada cerita gitu baik kan. Ya gimana, kita kan emang tujuan kesini kan nggak ada niatan apapun Bun. Tujuan kita ke situ kan emang mendaki. Terus juga kita yang PMS juga buang pembalutnya nggak sembarangan. Terus juga kita di situ nggak ngomong kotor, dan kita juga di situ nggak buang sampah sembarangan. Lagi apa yang lu harus lu takutin, gue bilang kayak gitu. Niat kita kesini baik, gue bilang kayak gitu kan. Toh kita kalau misalnya pun baik sama siapapun itu, ya otomatis balasannya pun akan baik juga gitu kan. Gue bilang kayak gitu ke Dani. Udah sih dibawa santai aja Dan, gue bilang gitu. Ya gue panik juga lagi. Iya tahu gue itu kayak gitu, tapi ya tetap aja gue kaget, panik gitu kan. Nah udah tuh akhirnya masuk tenda Bun, masuk tenda. Gue disitulah baru bisa tidur Bun, jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Di situ anak-anak udah ada yang bangun. Woi bangun, gedor-gedor tenda kan, gedor-gedor tenda, bangun. Jam berapa gue liat jam? Wah jam 8 pagi. Gimana mau summit gak nih? Gue bilang gitu kan. Dan pada saat itu si A ini memang kondisinya udah mulai drop banget Bun ya. Terus pun juga dia emang itu hari pertama dapat Bun. Hari pertama dapat, dan di situ emang lagi kenceng-kencengnya Bun dia. Dan dia pas bangun alhamdulillah udah segeran Bun ya. Enggak separah drop yang kemarin naik ke pos 4 itu. Di situ gue bikin sarapan dulu buat anak-anak, bikin sarapan dan segala macam. Dan gue di situ gue briefingin lagi, kayaknya kita turun karena memang satu teman kita ini kondisinya udah nggak baik lah, kita harus pulang. Gue nggak mau temen-temen yang ini, yang perempuan ini itu kenapa-napa Bun, kita harus pulang, pokoknya cepet pulang. Dan di situ anak-anak bergas buat packing barang. Nah jam 8 pagi selesai sarapan, terus juga anak-anak udah pada kumpul, kita ambilin sampah yang ada di situ, walaupun bukan sampah kita pribadi Bun ya. Kita ambilin semua, kita bersihin. Udah bersih semua, dan kebetulan pas turun itu gue bawa sampah banyak Bun ya, bawa sampah banyak. Dan posisinya jadi itu gue paling belakang Bun ya. Selesai itu jam 9 pagi gue turun ke bawah dari pos 3 menuju ke base camp. Dan sepanjang perjalanan pun itu alhamdulillah nggak ada apapun. Dan sampai di pos registrasi itu sekitar jam setengah 12 siang. Dan di situ gue langsung konfirmasi ke pihak basecamp bahwasanya gue udah turun sama rombongan gue ber-7 orang ini. Di situ aman-aman aja. Gue akhirnya menuju ke tempat yang musola itu. Nah disinilah baru anak-anak pada cerita Bun. Jadi yang si A ini bilang sepanjang perjalanan dari pertama dia naik pun dia udah nyium bau anjir. Dan dia tuh masih belum ngomong pas di base camp Bun. Pas di perjalanan itu dia belum ngomong bahwasanya dia tuh ngeliat pramugari. Dan di bawah lah baru dia jujur banget Bun, dibukain semua. Iya bang, jadi yang pas gue naik itu yang bawa anjir dari pos 3 ke pos 4, itu gue ngeliat pramugari bang. Itu tuh mukanya hancur banget bang, hancur. Dan dia tuh memang kesakitan. Dan di situ gue juga panik juga kan ya. Ya Bangki, dia ngomong gitu kan, Bangki gue panik juga bang gitu. Kita kan posisinya berdua-duaan kan ya. Ya lu kalau misalnya mau frontal ya frontal aja nggak apa-apa, tapi jangan lu tunjukin di mana gitu kan. Kita ya situ kita menghargai keberadaan sekitar lah. Tujuan kita kan ke situ kan emang mendaki. Ya kalau misalnya pun lihat nggak apa-apa ngomong, tapi jangan usah ditunjuk-tunjuk lah. Gue bilang kayak gitu kan. Ya mungkin emang keberadaannya dia kan. Nah dia tuh jadi pas bau anjir itu Bun, ternyata dia tuh ngikutin di belakang. Kenapa sepanjang perjalanan itu bau anjir? Ternyata baru terjauh di bawah. Ternyata pas dari awal dia start pendakian sampai ke pos 3, dia tuh ngikut terus di belakang si A ini. Di situ gue shock banget Bun ya, kaget. Wah anjir, gue baru pertama kali kesalak dapat kayak ginian kan. Di situ si Dani juga ngomong, iya gue ngeliat cewek gitu kan. Nah cewek di pas jam 5 tuh. Nah temennya si Dani yang palanya dipindahin ini, dia tuh baru ngomong, iya cuy, gue dipindahin. Gue semalam si Kiki sama si Dani nih lagi tidur kan. Nah palanya tuh adap-adapan sama semua. Pas jam 2 malam itu pala gue ada yang mindahin. Lah gue bangunin lah si Kiki sama si Dani. Pas gue bangunin si Kiki sama si Dani, itu dia ngomong kayak katanya bukan dia yang mindahin. Di situ gue pelotot-pelototan aja udah bertiga. Di situ sih anak-anak baru terjawab Bun ya, emang selama di Gunung Salak itu ya kita bawa sana, kita nggak tahu Bun ya, walaupun kita tujuannya ke sana niatnya baik,
kita nggak tahu juga balasannya akan baik juga ya pada saat itu. Jadi kejadian itu memang real bun, dan di situ juga ada beberapa foto-foto, video-video juga, dokumentasi masih lengkap alhamdulillah. Yang pas malam-malam kita bercengkrama, yang cerita-cerita horor juga masih ada juga. Terus juga di sini gue bisa belajar bun ya, bahwasanya ya kalau kita naik bareng turun juga harus bareng lah. Dan di situ setelah itu kita bersih-bersih, packing lagi barang-barang yang jangan sampai ada yang ketinggalan. Akhirnya kita pulang menuju ke rumah masing-masing. Dan di situ gue akhirnya gagal muncak karena memang teman gue ini udah parah banget bun ya. Gue nggak mau teman gue kenapa-napa lah, daripada gue harus sampai puncak egois gitu buat ya nganuin diri gue sendiri. Gue lebih baik naik bareng, pulang harus bareng kayak gitu. Bahwasannya di situ gue bawa nyawa banyak bun ya, gue tanggung jawab gue harus sepenuhnya lah, seperti itu bun cerita gue bun. Yo. Pak camp di pos 3. Terus udah rebuk-rebukan mau langsung summit kan. Itu kira-kira jam berapa jalan? Itu yang pas summit dari pos 3 ke pos 4 ya bun. Itu sekitar jam setengah 2, jam 2 siang. Itu kabut gimana keadaannya? Kabut tebel banget bun. Oh, jam segitu udah kabut ya? Udah kabut tebel banget. Udah mulai agak-agak gelap lah bun, karena kan emang di Salak ini kan terkenal sama kabut halimun juga. Terus juga memang hutan hujan tropis ya bun. Hutan hujan tropis itu 23,5 lintang selatan, 23,5 itu lintang utara apa kalau nggak salah, lintang utara kalau nggak salah bun ya. Jadi bahwasannya kondisi di situ tuh kondisi yang hangat gitu loh bun. Jadi mau panas apapun kondisi di situ tuh masih lembab. Terus juga basah juga. Terus juga Salak kan memang banyak banget ya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, entah itu dari pakis, dari begonia juga ada. Dan kita juga di Salak juga nggak takut buat kehabisan air. Di sana banyak banget airnya bun, kayak gitu. Berarti kan nih summit jam 1:30 lah ya. Terus keadaannya udah gelap. Gelap banget. Nah di situ kan udah mulai tuh si A ini ada melihat sesuatu lah ya. Itu perjalanan dari 3 ke 4 itu makan waktu berapa lama itu? Kita nggak bisa memprediksi ya bun ya, bahwasannya kita di gunung itu berapa jam estimasinya. Nah pada saat itu gue berdua itu ya sekitar 3-4 jam lah bun, karena kan memang gue harus nge-backup si A ini kan, si perempuan ini. Walaupun dia jalannya pelan-pelan, gue harus ngimbangin dia. Terus kalau misalnya dia mau istirahat ya gue tungguin, gue temenin. Terus kalau misalnya dia aus ya gue kasih minum. Di situ dia polos, bener-bener polos, nggak bawa apa-apaan. Di situ gue bawa depek bun. Di situ gue kalau misalnya dia lapar ya gue kasih cemilan kan gitu ya. Bagaimana gue sebagai leader gue harus menjaga rombongan gue lah, seperti itu. Artinya kan gini, 3-4 jam. Padahal normalnya itu berapa jam? Normalnya itu sekitar 2 jam lah kalau nggak bawa apa-apaan ya. Normalnya berarti 2 kali lipat maksud saya. 2 kali lipat karena memang kondisi dia lagi PMS. Dari PMS dan dia melihat sesuatu. Terus katanya diikutin ternyata. Iya, diikutin. Jadi mulai diikutin sama makhluk ini mulai dari situ kan? Mulai dari situ. Nah di pos 5-nya itu kan katanya dia melotot-melotot gitu kan? Iya, di pos 4. Itu melotot kesurupan apa kenapa? Jadi gimana bun ya? Dia tuh kalau misalnya melotot gitu, kalau menurut pribadi gue sendiri bun ya, itu karena memang dia sensitif. Kayak melotot gini, ngeliatin sesuatu balik sini, karena kepalanya gue giniin. Ngeliat apa lu? Ntar aja bang, dibawa bang gitu. Dia masih belum berani frontal, mungkin dia shock atau masih lemas bun ya. Kita juga tahu kan orang PMS itu kan capeknya 2 kali lipat semuanya bun, capeknya. Terus juga tenaganya kita harus buang-buang ekstra, apalagi kan kondisi perut kan lagi ngelilit-ngelilitnya kan bun ya. Apalagi kita naik gunung, apalagi dia mikir wah Gunung Salak angker dan segala macam gitu kan. Ya mungkin dari tekanan-tekanan itu yang bikin dia sensitif, apa halusinasi apa gimana kita nggak tahu bun ya. Seperti itu. Berarti salut juga gue mati anak ya. Berarti dia udah keadaan kayak gitu, dia juga melihat sosok gitu dan teman-teman yang nggak ngelihat gitu kan. Tapi dia masih tetap berani, ayo lanjut gitu. Iya kayak gitu. Itu salut sih. Juga gue tuh. Salut sih. Kenapa salut? Mungkin dari partner pendakiannya itu enak pun, enak itu yang menjadi dia tuh buat semangat. Kadang kalau misalnya dia capek, ayo semangat gitu, semangat ayo bisa nih sampai pos 4 gitu, dikit lagi pos 4. Kadang kita lewat pohon yang tumbang berangkok gini dulu, bang bentar ya capek ya istirahat dulu, ayo deh istirahat, gue ngerokok dulu bakar rokok.
Kalau udah capeknya hilang ngomong ya gitu. Iya bang gitu. Pas balik kan tadi jam 5 ya di pos 5 ya. Dari pos 4 ke pos 3. Dari pos 3 ke pos 4, sorry. Itu jam 5. Nah turun ke pos 3 lagi itu kan cuma sejam kan? Iya. Berarti lebih cepet dong? Lebih cepet karena memang gue nggak mau maghrib di pertengahan jalan bun. Dan gue tau lah kondisi dia sensitif kan. Udah lagi kondisi PMS kan. Gue bagaimana caranya supaya nih anak cepet turun ke bawah. Dan turun pun memang dia cepet bun, cepet. Tapi ya secepat-cepatnya ya nggak terlalu cepet banget. Ya standar cepet lah. Jalan terus. Gue bilang kan kalau misalnya ngeliat apa, udah jalan aja, ayo jalan gitu. Nah sekarang di pos 3 lagi nih. Di pos 3 kan dia sendirian apa di tenda sendirian? Ditemenin sama temennya. Nah, dia kan ngeliat lagi tuh di dalam tenda. Lagi. Terus dia gimana itu? Jadi kan karena memang dia di dalam tenda di sana bun ya, gue nggak tahu cerita dia situasi yang di dalam sana kan. Terus juga dia cerita emang gue yang pas dia ceritain dari yang gue berdua dari summit itu ya sampai turun lagi dia diceritain semua tapi belum sedetail yang di bawah itu bun, kayak gitu. Berarti dia ditempel terus berarti ya? Ditempel terus bun, diikutin terus dia. Berarti 2022 gagal muncak nih ya? Gagal muncak Gunung Salak. Terus nih kemarin tadi kan si cewek ini kan si A ini ya bilang diikutin terus ya? Ikutin terus sosoknya sama itu? Sama pramugari bun. Gak beda-beda ya? Gak beda bun. Terus yang sosok yang cewek yang dilihat teman-teman lo siapa namanya? Si Dani ini. Dani itu beda? Beda kalau itu bun. Lain lagi? Beda. Kita kan memang di tenda kan cerita-cerita ya bun, cerita-cerita inilah itulah. Nah gue ngeliat cewek ini, nah pas keluar itu mungkin apa yang kita omongin, nah muncullah dia. Mungkin kita nggak tahu lah ya bun. Berarti kan dari base camp ya, naik ber-8 gak ada masalah. Aman-aman pos aja. 2, pos 2 gak ada masalah. Aman-aman nah aja, pas pos 3 itu gak ada masalah juga ada kan. masalah juga. Baru mau muncak itu, baru summit itu. Nah itu pas mau baru tuh si ceweknya ada masalah. Ada karena masalah ngelihat situ. Sosok ya. Pramugari, betul bun. Serem juga ya. Dia diikutin terus diikutin terus bun, sampai turun, sampai di akhirnya di base camp itu baru dibuang lah pembalutnya, bersihin badannya. Nah disitulah dia udah mulai lega lah bun, kata dia sendiri kayak gitu. Yang awalnya dia suka ngomong badan gue berat banget gitu kan. Tapi pas udah di base camp udah bersih semua tuh, ya udah bersih semua lah, udah ganti baju juga. Di situ ya dia merasa kayak bahwasanya diri dia tuh kayak seperti normal lagi, dia ngomong kayak gitu. Berarti dia ikutin tuh dalam arti ditempel apa cuma ngikutin doang? Dia tuh ngikutin dia bun. Nah kata si A ini pas di rumah chattingan WA, ternyata dia tuh cuma pengen kirimin Al-Fatihah bun. Kayak gitu. Tapi mungkin karena dia lagi mensnya kayak diikutin. Iya kayak ya mungkin ya bun ya, mungkin. Tapi kan memang pada saat itu gua ngejaga civic supaya si merah-merah ini nggak bocor dan pembalut tuh nggak buang sembarangan kayak gitu. Dan setiap ganti pembalut itu pasti gue taburin kopi bun supaya aromanya itu nggak tercemar kemana-mana. Mendaki gunung itu mens juga nggak apa-apa, nggak apa-apa bun. Buangnya hati-hati. Betul. Terus mungkin juga ya kan pas malamnya itu ngumpul-ngumpul ngomong horor ya. Iya betul bun. Itu juga sebenarnya nggak boleh kan? Ya sebenarnya kita boleh-boleh aja, yang penting kita nggak ganggu buat yang ada ngecamp di situ. Terus juga kita ngomongin juga pun nggak kenceng, dan kita juga nggak ada tuh kata-kata buat nantang. Kita cuman berbagi pengalaman sepanjang perjalanan kita naik kemarin, toh itu aja gitu bun, nggak ada tujuan apapun. Jadi berarti si Dani itu habis lihat itu pulang jam 4:30 ngeliat sosok perempuan. Cuma dia doang yang lihat. Karena kan memang yang si temennya Dani itu di dalam tenda. Gue balik berdua bun. Posisi gue paling depan. Berarti berdelapan ini yang lihat cuma 2 orang. 2 orang. Yang 6 gak ada masalah. Aman-aman aja. Sama si yang temennya si Dani ini yang di dalam tenda itu doang. Pertanyaannya, lu mau naik ke Gunung Salak lagi nggak? Mau bun. Saya mau balik terus pasti. Tapi belum. Udah berkali-kali bun. Jadi setelah kejadian itu seminggu kemudian gue balik lagi ke situ buat puncak. Ngebal sampai puncak bun. Oke, udah berapa kali sekarang jadi? Saya dibilang apalah segala macam, udah sering lah ibaratnya gitulah. Oke. Udah sering lah. Berarti udah nggak penasaran lagi Udah nggak penasaran lagi ya. Nah, ketika ngulang-ngulang itu ada kejadian nggak? Pas ngulang-ngulang itu alhamdulillah bun nggak ada kejadian apapun. Mungkin yang terakhir kemarin Desember 2023 ngantar konten kreator asal Jawa Timur bun. Nah itu baru kita full dokumentasi, itu ada
horornya juga, tapi nggak kelihatan bentuk fisiknya, ya cuman sekedar suara dan segala macam. Tapi memang kita di situ cuman 2 tenda doang, nggak ada orang sama sekali. Berarti ini pendakian Gunung Salak tuh memang jarang ya? Jarang bun, jarang dalam artian karena memang di Gunung Salak ini kan masih sepi juga bun ya. Sepi yang ngecamp mungkin rata-rata pada TikTok ya bun ya. Terus juga Gunung Salak kan terkenal dari dulu kan akan keangkerannya juga bun. Dia juga terkenal dengan akan kabut halimun yang artinya tuh dia menghilang gitu kan. Jadi tuh di base camp Cimelati itu gue ketemu sama Abah, dia tuh cerita banyak tentang Gunung Salak bun ya. Di situ Gunung Salak itu terkenal akan kabut halimun. Gue diceritain lah sama dia, apa ya bah kabut halimun tuh apa. Jadi tuh sekitar tahun penjajahan Belanda itu bun, jadi warga Bogor dan Sukabumi itu masih banyak perampasan hewan ternak dari warga kolonial Belanda gitu kan. Nah setelah itu warga penduduk sekitar situ asli situ itu tuh ngumpetin peternakannya itu buat ke puncak Halimun, Gunung Halimun. Nah pas kolonial Belanda itu tiba-tiba kabut halimunnya turun buat nutupin si peternakan supaya warga Belanda ini gak mengetahui ada peternakan, ada hewan-hewan di sana gitu bun. Itu Kenapa dibilang kabut halimun ya yang artinya menghilang kayak gitu bun. Berarti ya intinya naik gunung dimanapun kalau kita hati-hati, betul, terus jaga sikap, betul, insya Allah aman ya. Aman aja bun. Ya kita di sana tujuan ya selagi tujuan kita baik, yang penting kita walaupun nggak percaya akan hal gaib, kita juga harus menghargai lah kearifan lokal di sana. Entah itu kayak dia larangan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Kita boleh nggak percaya, tapi kita juga harus menghargai kearifan lokal di sana gitu loh bun. Ya betul. Kayak gitu kan setiap daerah masing-masing, kita kan memang Indonesia terkenal akan budaya sejarah ya bun ya. Walaupun kita nggak tahu ya udahlah hargai nggak apa-apa lah kayak gitu bun. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama bun. Bang Rizky. Siap bun. Teman-teman sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.